Ya, salam saudara-saudara. Jumpa lagi dengan channel ini, edukasi keimanan. Bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan dan serpihan-serpihan ajaran gombal daripada gambulnya Muslim. Kita dengar ada video ini, bagaimana seorang itu bertobat. Saya sebelumnya adalah berasal dari keluarga Kristen. Saya dari bayi juga dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Setelah saya melalui perjalanan panjang sampai saya sekitar umur 40-an, saya adalah seorang Kristen yang taat. Saya adalah Kristen yang rajin ke gereja dan juga rajin bayar perpuluhan. Namun begitu, pada suatu saat dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata di dalam kitab saya yang saya pegang dan saya imani pada waktu itu, yaitu yang saya sebut dengan Alkitab pada saat itu, ternyata saya menemukan bahwa di dalam kitab saya ternyata walaupun ada kebenaran, tetapi telah bercampur dengan kebatilan. Kebatilan di situ maksudnya adalah sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak murni berasal dari Sang Pencipta. Saya sampai umur 40-an masih merupakan Kristen yang taat dan saya percaya dosa saya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Namun begitu saya melihat di dalam kitab saya ada ayat yang tidak asli, akhirnya saya ragu. Jadi akhirnya saya berpikir, Ayat mana yang tidak asli? Campur tangan manusia siapa sehingga itu tidak asli? Jangan asal ngomong karena Quran ngomong bahwa Alkitab sudah dipalsukan oleh tangan-tangan pendeta, mulut-mulut mereka, sehingga Alkitab palsu. Jangan hanya karena itu, Donditan. Lanjut. bahwa yang namanya kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia, ya. Nah, kemudian setelah saya mempelajari beberapa agama yang lain, saya jatuh kepada agama Islam sebagai jalan hidup saya sekarang. Di dalam Islam menawarkan yang namanya jalan keselamatan ke surga itu caranya dengan mudah sekali, dan dengan cara yang logis sekali. Di dalam Islam kami memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia, roh dan jiwa kita itu dulu sudah pernah bersyahadat kepada siapa? Kepada pencipta kita. Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersaksi dan berikrar bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia sifat asalnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri hanya kepada penciptanya. Sehingga dalam konteks fitrah dia adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Jadi setiap bayi yang lahir dia bisa menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti besar mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya dia sebagai manusia, yaitu sebagai muslim, yaitu orang yang hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu konsep yang paling utama di dalam Islam. Islam sendiri itu adalah berserah diri. Jadi kalau orang Islam, dia sudah diberikan kehidupan di dalam dunia ini, yang perlu dia lakukan hanya berserah diri kepada penciptanya. Berserah diri bagaimana? Yaitu dengan bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Artinya menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ya, jadi seseorang yang beriman dan dia melakukan amal soleh, tempatnya adalah di sorga. Sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat ke-58. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya Tuhan Sang Pencipta ini bisa turun jadi manusia untuk mengorbankan diri dengan cara apapun menebus dosa manusia.
Di dalam Islam tidak ada konsep manusia bisa menebus dosa orang lain. Jadi setiap dosa itu Oke, ditanggung. Dok Gitang, kamu masuk Islam karena tidak ada konsep di dalam Islam itu penebusan dosa. Kamu tidak jauh belajar. Kamu tidak mendalami betapa hadis Nabi tentang Yahudi dan Kristen nanti sebagai penebus dosa seorang Muslim. Seorang Muslim apabila ia masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Nabimu Nabi lo bersabda an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu marfu'an idza kana yaumal qiyamati dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Rawahu Muslim. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Marfu'an itu langsung dari Nabi. Jadi tidak dikarang-karang oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa kamu tidak mau belajar lebih dalam lagi kalau memang alasan kamu bahwa masuk Islam karena tidak ada penebusan dosa? Lah hadisnya jelas, Qur'anmu itu jelas. Apalagi kitab suci paling jahat saya kira itu adalah kitab yang nggak beradab, tidak bermoral, tidak beretika adalah Quran. Sementara ketika Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Akhlakuhul Quran, kelakuannya itu adalah Quran. Pantas saja apa saja yang diinginkan oleh dia, dan tinggal dia ngomong, Allah turunkan wahyu begini-begini. Dia mau kawin lagi, dia bilang Allah turunkan ayat begini-begini. Dia mau menikahi menantunya yang bahenol, turun ayat begini-begini. Dia mau tidurin dengan pembantu, setelah dia berzina dengan pembantunya, turun ayat untuk menghalalkan apa yang ia lakukan selama ini di rumah Hafsah. Marahlah dia. Hafsah itu marah besar karena Muhammad meniduri pembantu rumah tangganya orang Mesir itu. Jadi enak sekali Allahmu itu. Tetapi Allah yang sekarang ini, saya mau mengatakan dia tidak maha mengetahui. Jadi konsep surga dan neraka dalam ajaran Islam itu penuh dengan rekayasa dan akal-akalan. Semua manusia sudah disiapkan oleh Allah tempatnya di neraka dan di surga. Tidak peduli apakah dia seorang muslim atau bukan muslim, sudah ada coupling di surga dan di neraka. Orang kafir juga sudah ada couplingnya di surga dan di neraka. Apakah nanti seorang hamba akhirnya masuk ke surga atau neraka yang sudah disiapkan tersebut? Tergantung kepada pilihannya di bumi ini. Tetapi kamu, ya Donditan, amat naif cara berpikir kamu bahwa alasan masuk kamu Islam itu karena tidak ada konsep penebusan dosa, sedangkan di di Kristen kan Yesus Kristus adalah penebus segala dosa kita. Karena tidak mungkin orang itu masuk surga karena amal. Tidak ada itu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bukan karena hebat kamu. Bukan karena itu, karena anugerah Allah. Kemurahan Allah. Kamu diselamatkan itu. Bukan karena kehebatan kamu.
Kenapa kita ini semua manusia adalah berdosa? Nah sekarang, sedangkan menurut kamu, kalau fitrah dari lahir, semua baik, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua manusia lahir karena fitrah. Itu kan ajaran Islamnya. Tetapi sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka turunannya itu jatuh ke dalam dosa. Dosa itu maut, upah dosa adalah maut. Artinya karena Adam itu sudah berdosa, maka semua turunan Adam, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti ngek, pasti mati. Nah mati itulah dosa itu, dosa. Jadi bukan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang lahir adalah dalam keadaan fitrah, nggak bisa. Kenapa begitu lahir pasti bisa mati, entah kapan. Ada yang umur sampai 70 tahun, ada umur 60 tahun, ada umur 80 tahun, bahkan ada yang umur 175 tahun seperti Abraham itu umurnya 175 tahun. Sudah tua, sudah cukup umurnya. Itu yang dimaksud dengan dosa, yaitu mati itu sendiri. Nah dosa terakhir, kematian inilah yang dibebaskan oleh Kristus Yesus. Artinya kalaupun orang Kristen itu mati tapi hidup karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kamu tidak menerima, berarti kamu tidak mempunyai kehidupan yang kekal di dalam sorga. Kamu kekalnya di neraka. Gitu Donditan. Itu yang dimaksudkan dengan konsep keberdosaan manusia karena Adam. Tetapi Yesus menebus dengan dirinya. Barang siapa yang terima Yesus Kristus, maka dia memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Gitu Dogitang. Ya. Kamu akal-akalan terus. Udah jelas itu Al-Quran tuh membuat ngawur, membuat rusak. Bukan perbandingan agama dengan cara begitu. Apakah ajarannya bermoral atau tidak antara Alkitab dengan Al-Quran? Ya saya menerima Alkitab. Kenapa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sedangkan Quranmu itu, di mana saja kamu jumpai orang kafir, putusin lehernya. Itu ajaran apa? Itu yang harus kamu nilai, itu yang harus kamu bandingkan. Bukan masalah penebusan dosa. Ini hadis penebusan dosanya adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ngawur sekali ini hadis Nabi nih. Kenapa nggak ngawur gitu saja? Quranmu itu sangat ngawur. Boleh menghabisi orang di mana saja kamu jumpai mereka. Aduhai, bikin malu ini kitab suci kamu itu. Beda dengan Alkitab. Beda dengan ajaran Yesus, penuh kasih. Sedangkan kitab suci kamu itu nggak ada kasihnya sama sekali. Itu yang harus kamu dengar baik-baik, Donditan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.